Om Swastiastu, nama saya Ika Dewa Himliawan dengan NIM 19104047. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Interpersonal Skill. Menurut saya, kemenangan pribadi adalah ketika saya yang bisa bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri yang di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Contoh dari kemenangan pribadi: tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ketika saya melakukan perbuatan yang tidak sesuai, maka saya akan bertanggung jawab atas perilaku saya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah kemenangan publik. Menurut saya, kemenangan publik adalah ketika saya dapat menjadi orang yang baik di mata orang lain, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Dalam kemenangan publik ini tidak hanya bagaimana caranya saya menjadi orang yang baik, tetapi bagaimana caranya saya menjadi orang yang baik bagi semua orang. Contoh dari kemenangan publik: mendengarkan dengan tulus secara lawan bicaramu. Dengan mendengarkan lawan bicaramu secara tulus, kamu akan mudah memahami dari apa yang dibicarakan oleh lawan bicaramu dan akan membantu mengerti apa permasalahan yang sebenarnya terjadi dari lawan bicaramu. Dari berusaha memahami terlebih dahulu, kamu akan bisa menghargai orang tersebut. Yang pertama itu ada habit proaktif. Contohnya, saya berpikir positif bahwa saya bisa mengatasi kesulitan dan selalu positif pada setiap keadaan. Yang kedua ada habit mulai dengan tujuan akhir. Contohnya, saya menjadi seorang desainer digital. Menjadi desainer digital adalah keinginan saya pada waktu SMP. Yang ketiga, habit dahulukan yang utama. Contohnya, mengangkat telepon yang sedang berdering adalah hal yang mendesak, tapi belum tentu penting. Mendesak karena setelah beberapa kali berdering, telepon akan kembali diam, dan kesempatannya mengangkatnya menjadi hilang. Sementara penting atau tidaknya baru bisa diketahui belakangan. Yang keempat, berpikir menang-menang. Contohnya, saya ingin makan keluar, kemudian teman saya ingin menonton, dan akhirnya sama-sama memutuskan untuk menonton dan membeli makanan di luar. Habit kelima, berusahalah untuk mengerti dahulu baru dipahami. Contohnya, mendengarkan cerita teman, kemudian memahami isi cerita teman tersebut, dan memberikan solusi ketika ada masalah. Habit keenam, wujudkan sinergi. Contohnya, saya dan teman saya melakukan pekerjaan dengan baik sampai selesai dan mencapai target pekerjaan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, habit mengasah gergaji. Contohnya, saya meningkatkan atau menguatkan fisik, mental, spiritual, dan sosial atau emosional. Menurut saya, hal yang penting untuk kehidupan saya di masa yang akan datang adalah dengan meniru habit kedua, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Karena mulai dengan tujuan akhir ini, saya sudah harus menjadi desainer grafis yang terkenal dengan memiliki banyak cabang toko dan memiliki banyak konsumen pada toko desain grafis yang saya punya. Dengan itu, saya dapat membahagiakan orang tua saya dan bisa menafkahi keluarga kecil yang saya punya. Cara merubah kebiasaan saya yang dulunya saya tidak pernah yakin pada diri saya sendiri karena takut akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan dan adanya keraguan yang ada di dalam diri saya. Tetapi setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill selama 1 semester ini, saya dapat yakin terhadap diri saya sendiri dan tidak muncul keraguan lagi yang ada di dalam diri saya.
Jika akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka saya akan mencari solusinya terlebih dahulu agar menjadi sesuatu hal yang saya inginkan. Sekian dari jawaban saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.